Pada saat ini, keamanan dari tempat tinggal kita menjadi kebutuhan mendasar. Kebutuhan ini dikarenakan maraknya kriminalitas di wilayah tempat kita tinggal. Oleh karena itu, saya mendapatkan ide proyek di mana saya membuat suatu simulasi dari door lock yang akan menjadi sistem keamanan keluar masuknya orang-orang ke tempat tinggal kita. Untuk sensor, saya menggunakan sensor RFID scanner untuk men-scan kartu, dan kemudian yang kedua yaitu sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak kita dengan sistem saya. Sedangkan untuk katator, saya menggunakan active buzzer sebagai bunyi pada sistem saya, dan kemudian yang kedua ada LED, lalu ada relay, kemudian ada solenoid lock, dan kemudian yang terakhir sebagai input password kita, saya menggunakan keypad Arduino. Saya akan menemukan bagaimana cara kerja dari sistem yang telah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjalankan kode Python yang telah saya buat. Kode Python ini sebagai antarmuka dari sistem saya. Antarmuka meminta kita pertama kali untuk men-scan kartu agar kita bisa masuk ke ruangan. Dan juga antarmuka menampilkan distance atau jarak tubuh kita terhadap lock system kita secara real time seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Pada sistem saya membuat jika kita berada di jarak yang dekat dengan smart door lock, maka sesuatu akan terjadi. Saya akan menemukannya sebagai berikut. Selamat datang di Smart Door Lock CIT. Bunyi dari yang termuka akan keluar seperti yang telah kita dengar. Lalu kita akan men-scan kartu yang kita punya. Kartunya sebagai berikut. Kartu ini sudah terdaftar di database, sehingga jika kita pakai, maka kartu ini akan valid sebagai jalan masuk kita. Saya akan men-scan-nya sebagai berikut. Masukkan password Anda. Lalu antarmuka meminta kita untuk memasukkan password. Password dimasukkan menggunakan keypad dari Arduino. Dalam kasus ini, saya menggunakan password 1234. Silakan masuk. Silakan scan kartu. Seperti yang telah kita lihat, password yang kita masukkan benar. Maka solenoid lock akan membukanya. Dan antarmuka kembali ke awal untuk meminta kita memasukkan atau men-scan kartu. Lalu bagaimana jika kartu yang kita masukkan tidak terdaftar di database, sehingga kartu tersebut tidak valid? Saya akan menemukannya sebagai berikut. Mohon maaf, kartu Anda tidak terdaftar. Silakan scan kartu. Seperti yang telah kita lihat, kartu ditolak karena kartu ini tidak valid. Maka LED merah akan menyala dan buzzer juga akan menyala. Dan bunyi dari antarmuka berbunyi seperti yang telah kita dengar. Lalu bagaimana jika ada kasus di mana kartu kita valid tetapi kita memasukkan password yang salah? Saya akan menemukannya sebagai berikut. Masukkan password Anda. Kartu valid, lalu saya akan memasukkan password yang salah. Maaf, password yang Anda masukkan tidak dikenali. Silakan scan kartu. Seperti itu yang akan terjadi jika kita salah memasukkan password, tetapi kartu kita valid. Untuk komunikasi jarak jauh, saya menggunakan Wi-Fi yang terhubung dengan ESP32 sebagai web servernya. Seperti yang bisa kita lihat di layar laptop, terdapat suatu website yang berada di IP sebagai berikut. Website ini menjadi suatu kontrol kita untuk menghidupkan dan mematikan solenoid lock dari jarak jauh, asalkan kita terhubung dengan Wi-Fi yang sama.
yang ada di laptop dan juga yang ada di sistem kita, yaitu ESP32. Saya akan mendemokan sebagai berikut. Jika kita tekan, maka solenoid lock akan terbuka dan tertutup. Pada sistem saya menggunakan database. Database ini menyimpan dari histori aktivitas dari komponen-komponen pada sistem saya. Seperti yang bisa kita lihat, terdapat ada tabel buzzer, LED, member, RFID, dan servo. Tabel-tabel ini merupakan histori bagaimana setiap komponen hidup dan mati, dan waktu kapan itu terjadi. Saya contohkan, jika kita mengklik buzzer, maka akan terdapat tabel yang berisi date time dari low dan high-nya si buzzer tersebut. Begitu pula saya contohkan pada RFID. Terisi status valid dan invalid dan waktu kapan kartu di-scan. Sedangkan pada tabel member berisi dari ID dari kartu yang kita scan. Kartu ini sebagai penentu apakah kartu tersebut valid atau tidak. Sekian presentasi dari proyek saya ucapkan terima kasih.